Saya ibaratkan begini ya, saya kasih ilustrasi ya. Ada sebuah ruangan yang pintunya sedang tertutup. Saya tahu bahwa pintunya tertutup. Dan saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya tidak mau masuk ke ruangan itu. Lalu kemudian Anda muncul, Anda mengatakan bahwa pintu itu tertutup, pintu itu tidak bisa dimasuki. Tetapi Anda juga kemudian mendesak saya untuk membuat statement tegas bahwa pintu itu tertutup dan saya tidak bisa masuk ke dalam ruangan itu. Ini sama sekali tidak nyambung. Dan Anda sedang menunjukkan kebodohan di mata rakyat Indonesia. Dan ini tidak elok sama sekali menurut saya, mengingat Anda adalah Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Halo Indonesia, saya Kristianto Yinoni, salam NKRI. Video kali ini saya tujukan kepada yang terhormat Wakil Ketua MPR Republik Indonesia dari Partai PKS bernama Hidayat Nur Wahid. Halo Pak Dayat, salam hormat dari saya, Kristianto Yinoni, rakyat Celata. Saya hanya punya satu pesan untuk Pak Dayat, mengingat Pak Dayat ini adalah Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Janganlah menunjukkan kebodohan di mata rakyat Indonesia. Sekali lagi, mohon maaf, mengingat Pak Dayat ini adalah Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, janganlah menunjukkan kebodohan di mata rakyat Indonesia. Ini terkait aksi penolakan wacana Presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Pak Dayat mengatakan bahwa pintu amandemen Undang-Undang 1945 sudah tertutup baik di DPR maupun di MPR. Mengingat partai pengusung dan partai-partai pendukung pemerintahan saat ini juga sudah menolak untuk dilaksanakan amandemen Undang-Undang 1945. Sehingga pintu untuk wacana Presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu sudah tertutup. Mengingat bahwa wacana presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu harus melalui amandemen Undang-Undang 1945. Namun kemudian Pak Nur Wahid mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus menanggapi tuntutan mahasiswa kemarin untuk membuat statement dengan tegas menolak adanya wacana Presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Menurut saya, narasi Pak Hidayat Nur Wahid ini merupakan narasi yang konyol, bodoh, dan provokatif. Kenapa? Karena Pak Hidayat Nur Wahid sendiri yang mengatakan bahwa pintu untuk dilaksanakannya amandemen Undang-Undang 1945 itu telah tertutup baik di DPR maupun di MPR. Pintu itu sudah tertutup. Tapi kenapa Anda masih meminta kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk membuat statement dengan tegas menolak adanya wacana Presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan Presiden? Bukankah pintu itu sudah tertutup? Anda sendiri yang mengatakan bahwa pintu itu sudah tertutup. Lantas apa maksudnya Anda meminta kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk membuat statement tegas menolak adanya wacana Presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden? Bukankah ini adalah narasi kebodohan Pak Dayat? Gini ya Pak Dayat, saya jelaskan secara step by step. Yang pertama, ada desas-desus di masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang menginginkan agar para wakilnya itu melaksanakan amandemen Undang-Undang 1945 pasal 7 tentang masa jabatan presiden, agar supaya Presiden Jokowi dapat mengikuti kembali pemilu yang akan datang. Dan kemudian desas-desus di masyarakat ini terdengar oleh para elit.
terdengar oleh para anggota DPR, terdengar oleh para anggota MPR, terdengar oleh orang-orang yang berada di lingkaran pemerintah. Dan kemudian para elit ini menanggapi. Kemudian Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dalam beberapa kesempatan berkali-kali menegaskan bahwa beliau tidak berniat dan atau tidak berminat untuk menjadi presiden 3 periode. Berkali-kali beliau menolak dengan tegas adanya wacana presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Meskipun sudah berkali-kali beliau menolak, meskipun sudah berkali-kali beliau menyatakan dengan statement yang tegas, tapi toh opini presiden 3 periode dan atau opini perpanjangan masa jabatan presiden ini terus dipanaskan hingga berbuntut adanya aksi mahasiswa menolak wacana presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Kemudian Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR ini muncul mengatakan atau memberi klarifikasi bahwa pintu untuk dilaksanakannya amandemen Undang-Undang 1945 sudah tertutup, baik di DPR maupun di MPR. Karena pintu itu sudah tertutup, maka Presiden harus menanggapi tuntutan mahasiswa dalam aksi kemarin untuk membuat statement tegas bahwa beliau menolak adanya wacana presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Ini logikanya dari mana toh Pak Dayat? Presiden sudah berkali-kali menolak adanya wacana presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Partai-partai pengusung maupun pendukung pemerintahan saat ini juga sudah menolak untuk dilaksanakannya amandemen Undang-Undang 1945. Dan kemudian Anda sendiri sudah mengatakan bahwa pintu itu sudah tertutup. Mengingat wacana presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu harus melalui adanya amandemen Undang-Undang 1945. Jadi kemungkinan atau potensi adanya wacana presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu sudah tertutup. Anda sendiri yang mengatakan bahwa itu sudah tertutup. Anda sendiri pula yang kemudian mengatakan bahwa presiden harus membuat statement tegas untuk menolak wacana presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Saya ibaratkan begini ya, saya kasih ilustrasi ya. Ada sebuah ruangan yang pintunya sedang tertutup. Saya tahu bahwa pintunya tertutup. Dan saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya tidak mau masuk ke ruangan itu. Lalu kemudian Anda muncul, Anda mengatakan bahwa pintu itu tertutup, pintu itu tidak bisa dimasuki, tetapi Anda juga kemudian mendesak saya untuk membuat statement tegas bahwa pintu itu tertutup dan saya tidak bisa masuk ke dalam ruangan itu. Logikamu bagaimana Pak Dayat? Jadi narasi Anda menurut saya itu narasi yang sangat konyol, narasi yang sangat bodoh dan juga provokatif. Semestinya Anda mengatakan bahwa karena pintu ini sudah tertutup, maka presiden tidak mungkin menjabat selama 3 periode dan atau tidak mungkin adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Saya kira itu baru nyambung dengan statement awal Anda bahwa pintu untuk dilaksanakannya amandemen Undang-Undang 1945 itu sudah tertutup. Baru nyambung. Tapi kalau Anda katakan bahwa pintu itu sudah tertutup, lantas kemudian Anda mendukung tuntutan mahasiswa untuk meminta Presiden Insinyur Haji Joko Widodo membuat statement tegas menolak wacana presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden, ini sama sekali tidak nyambung. Dan Anda sedang menunjukkan kebodohan di mata rakyat Indonesia. Dan ini tidak elok sama sekali menurut saya, mengingat Anda adalah Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Pak Hidayat Nur Wahid yang saya hormati, saya sebagai rakyat Indonesia
Awalnya saya adalah salah satu yang mendukung adanya amandemen Undang-Undang 1945. Saya salah satu yang mendukung wacana presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi kemudian saya mengamati dengan cermat bahwa adanya wacana presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi ini sangat berpotensi menjerumuskan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Sehingga saya sudah berubah pandangan, tidak mendukung wacana presiden 3 periode dan atau perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi saya tidak bisa memaksakan seluruh rakyat Indonesia, khususnya pendukung Presiden Jokowi, untuk mengikuti pandangan saya. Nggak bisa. Jadi gini, orang-orang yang menolak adanya wacana presiden 3 periode dan atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden, kita hargai, kita hormati, itu hak demokrasi mereka. Kita negara demokrasi. Sebagian masyarakat yang menginginkan para wakilnya itu melaksanakan amandemen Undang-Undang 1945 agar supaya Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dapat mengikuti kembali pemilu yang akan datang, itu juga hak demokrasi mereka. Berbeda pendapat itu sah, dijamin oleh undang-undang. Jadi jangan hanya yang kontra saja yang kita pandang sebagai aspirasi rakyat. Yang mendukung pun harus kita pandang sebagai aspirasi rakyat. Nah, saya secara pribadi sangat senang jika pintu untuk dilaksanakannya amandemen Undang-Undang 1945 itu sudah tertutup. Sehingga kemudian kalau desas-desus itu masih ada di masyarakat, kalau masih ada sebagian masyarakat yang mengutarakan keinginannya agar para wakilnya itu melaksanakan amandemen Undang-Undang 1945 pasal 7 tentang masa jabatan presiden, itu benar-benar murni tuntutan dari rakyat Indonesia. Yang kontra silahkan, itu hak demokrasi mereka. Tetapi yang mendukung, itu juga hak demokrasi mereka. Dan harus sama-sama kita pandang sebagai aspirasi rakyat, dan harus sama-sama kita hargai dan kita hormati. Sebagai penutup, Pak Hidayat Nur Wahid, saya kembali menegaskan bahwa mengingat Anda adalah wakil ketua MPR Republik Indonesia, janganlah menunjukkan kebodohan di mata rakyat Indonesia. Saya Kristianto Yenoni, mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Anda. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Salam hormat buat Anda.